Halo teman-teman, di konten kali ini saya akan sedikit sharing kembali. Nah, kemarin kita sudah membahas kasus tadi itu menggunakan fungsi VLOOKUP dan juga bisa menggunakan fungsi if. Nah, untuk kali ini kita akan belajar menggunakan fungsi HLOOKUP atau HLOOKUP. Dalam kurung kita akan menggunakan fungsi secara horizontal, mencari data atau memfilter data yang ingin kita kembalikan pada kolom ini. Di sini ada case untuk mengembalikan apa yang diminta, kayak gitu. Nah, di sini yang diminta adalah merek, kategori, kemudian dan harga. Nah, kita lihat dulu, kita rapikan datanya. Oke, nah kita akan melakukan pembuktian dan juga proses praktik. Oke, di sini akan praktek HLOOKUP. Pertama, kita masuk ke sini kolom B4 di merek. Kita ingin tahu di kolom merek, terus kita klik equal sama dengan, kemudian HLOOKUP. Terus kemudian kita ingin cari lookup value-nya apa ya, ini ISBN. Nah, ini kan datanya itu unik gitu kan. Artinya data unik ini akan berbeda dengan yang lainnya. Kalau misalkan datanya mungkin hampir sama dan ininya, ya kita bisa menggunakan fungsi nanti di akhir itu approximate atau fungsi true bukan false kayak gitu. Oke, setelah itu kita langsung di sini table array-nya apa? Kita buatlah table array di sini. Kita drag. Nah, supaya langsung ngeblok, jadi teman-teman jangan dulu klik koma, kita langsung F4. Atau misalkan kalau tidak F4 langsung bisa menggunakan Fn dan F4 kayak gitu. Fn plus F4. Terus kemudian kita koma. Artinya apa? Agar kita bisa menggunakan fungsi absolute, kita akan menggunakan fungsi drag ke bawah. Nah, nantinya ini tidak akan berubah atau absolute. Nah, lanjut. Kemudian kita row index number-nya. Nah, selanjutnya kita akan mencari row index number. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa VLOOKUP dan HLOOKUP ini berbedanya hanya di sini nih pada row index number. Ketika kita memblok, nah kita yang kalau misalkan untuk VLOOKUP kita mencari setiap kolom. Jadi kolom 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu jadi start. Jadi ini kolom 1, 2, 3, 4. Itu untuk fungsi VLOOKUP. Tapi untuk HLOOKUP secara horizontal itu kebalikannya. Jadi dia akan mencari secara row gitu, vertikal ke bawah 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Jadi logikanya dibalik ya. Intinya gitu. Kalau misalkan VLOOKUP kita mencari secara vertikal ke bawah, maka hitungan kolomnya adalah startnya kolom 1, 2, 3. Kalau misalkan untuk HLOOKUP yaitu untuk row 1, 2, 3 dan so on. Jadi startnya di mana? Nah, kita akan menggunakan row index number. Nah, di sini kan row. Row-nya berapa nih? Kita ingin tahu bahwa merek adalah di kolom 1, 2, berarti di kolom 2. Nah, kita klik angka 2 di sini. Terus kemudian kita range lookup-nya adalah kita menggunakan exact atau exact match. Jadi kita ingin mengembalikan bahwa fungsi ini harus sama persis. Jadi kalau misalkan yang mendekati tidak bisa, kita klik enter. Nah, akan muncul, kita tinggal drag ke bawah langsung. Nah, terus kemudian kita lupa juga teman-teman, supaya kita cepet kan kalau kita ini kan ada kategori dan harga ya. Oke, nah kita akan melanjutkan ke fungsi selanjutnya di kategori. Kalau misalkan kita akan mengulang ya teman-teman, di sini kita akan menggunakan fungsi sama dengan lookup dan sebagainya. Itu akan menghabiskan waktu ya. Jadi kita akan menggunakan fungsi drag. Jadi kita drag ke pinggir, tapi sebelum itu kita harus memperhatikan. Kalau kita belum mengerti itu akan terjadi error, kok ini gimana ya? Nah, kita kebetulan tadi kita udah menggunakan fungsi absolute, jadi tenang. Tapi kalau misalkan kita ke pinggir itu akan ikut. Jadi nanti si lookup value-nya itu akan pindah ya. Caranya adalah kita masuk ke menu betadine di sini. Nah, kita akan menggunakan fungsi absolute di sini. Nah, absolute-nya bukan absolute semua. Jadi secara row number absolute, secara kolom juga absolute tidak. Jadi kita akan menggunakan absolute hanya kolomnya saja kayak gitu. Jadi untuk row ketika kita drag kita itu akan ikut ke bawah. Kita ganti. Kita lihat di sini indikasinya adalah bahwa nah, jadi S tanda S absolute ini tempat peletakan di mana data akan dikunci gitu. Maka saya akan menggunakan absolute di kolom A saja gitu, bukan di row 4. Jadi row 4 itu nanti ketika ke bawah itu akan ikut 5, 6 dan seterusnya. Jadi seperti itu aja teman-teman, gampang banget. Nah, tetap fungsinya gak akan berubah, kita pindah. Nah, tetap betadine itunya, cuman kita ganti aja di sini di itunya tepat ya. Tetap betadine intinya tetap betadine dan tidak berubah, dan kita hanya ganti dari kategori saja. Jadi kategori ada di row number berapa, di row index number berapa nih. Kategori itu ada di 3, kita tinggal ganti ini aja 3 ya, 3, 4 ya, kategori ya, berarti 4 sorry. Nah, 4 kategorinya adalah penyembuluh, kita lebih ini kan guys, kita drag ke bawah gitu. Terus kemudian kita ke sini ke harga juga, ini akan sama, kita ganti aja ininya ke harga itu adalah di 3 ya. Nah 3 tuh 17, harganya $17 ya teman-teman. Teman-teman bisa drag sini atau double klik ya di sini. Nah kayak gitu. Ini gampang banget, jadi udah terselesaikan, dan kebetulan ini untuk kuantitinya itu secara absolut ya di sana. Kalau misalnya ada juga di sini kuantiti nih, teman-teman tinggal langsung aja ke pinggirin. Gitu. Terus kemudian untuk total ya, total itu adalah harga dikali kuantiti seperti itu. Itu gampang, ini sudah untuk menyelesaikan problem permasalahan pada fungsi HLOOKUP kayak gitu. Terima kasih.